Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Shalom dan selamat malam adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kita mau merayakan Natal. Apa ya Bu Guru Natal itu?
kelahiran Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus bersukacita, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya adik-adik silakan memakai topi Santa Claus, terus menyiapkan lilin, dan mohon orang tua juga memantau untuk menyiapkan sumber lilinnya, sumber apinya. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik. Liturgi pertama. Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tuhanlah yang menjadikannya. Dijadikannya semua dengan baik dan indah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itulah kalimat pertama dalam Alkitab. Perkataan itu juga akan diberitakan
oleh adik-adik kita berikut ini. Marilah kita mendengarkan semua kelas 0 membawakan liturgi Sada Musa Sada ayat Sada. Sada Musa Sada ayat Sada. Dimula-mula dari topa bata malam itu tano ona amin. Dada dada ayat dada. Dimula-mula di topa te batama langit toho tano on amin. Sada ayat Sada. Na buana di topa eta langit toho tano on amin. Sada Musa Sada ayat Sada. Dimulana di topa di bata langit toho tano on amin. Dimulana di topa langit hot tano on amin. Sada Musa Sada ayat Sada. Dimulana di topa di bata langit amin. Sada Musa Sada ayat Sada. Dunia mana tidak apa-apa langit toho tano on amin. Sada Musa Sada ayat Sada. Dimulana di topa de bata langit toho tano on amin. Tunggu, Sada Sada Musa Sada Musa Sada ayat Sada. ayat Sada. Dimulana di topa Itu pas de batama kita mah langit tohot tahat tano on. non amin. Sada Musa Sada ayat Sada. Dimulana di topa de batama langit tahat tano on amin. Musa Sada ayat Sada. Dimulana topa di batama langit toho tano on amin. Satu Musa 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Walau aku kecil, aku anak kecil. Tapi walau aku kecil, aku sambut Natal dan sukacita. Aku berikan puji-pujianku. Aku sembahkan padanya. Ya Yesusku, aku sambut datanganmu. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2 Malam Raya Berkumandang. Dari
Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya dan memeliharanya. Tetapi manusia telah lupa dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Semua itu adalah akibat kelalaian manusia. Sungguh, manusia itu telah mau dikuasai oleh iblis. Marilah kita mendengarkan liturgi firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan adik kita dari kelas TK tentang manusia yang berdosa. Halaman 1 ayat 6a. Marite hatani Yakoba naman jadihon ang kalangit. Pasarman 33 ayat 6b. Jala marite hite hosani pamangana sude akka parangana. Amen. Amen 33 ayat syaa ay ngakuling imana gabi majadi dong. Amin. Hosea 10 ayat 3. Nonong poho aladin hello hodo hahu kalahon tua ya tuho haman. Koma ono ayat 23a. Ayu pa tinuhon dosado amateyan. Amin. Roma 6:23b. Alay basa-basa di debata dohanon luan. Saneleng-leleng na marite-hite Kristus Yesus Tuhatayu. Amin. Amos 5 ayat 15a. Hagigihon hamun najahati jala haholongi hamun adenggan jala hajok-jokon hamu unggum dipatukon. Amin. Roma 10 ayat 10. Ainalua dugaduk jorma namaju guami Tuhani. Amin. 10 ayat 4. Ay Kristus do ujung nipatikin lau mantori rasa napursea. Amin. Sisada ayat 10:6e. Selalu naido ditopak mahite-hite ibana. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar suka cita, lahir Yesus penebus juru selamat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 tambah 4. Selamat, selamat datang.
kepada manusia dengan memberikan janji tentang kelahiran seorang Mesias untuk membawa keselamatan. Marilah kita mendengarkan liturgi firman Tuhan yang disampaikan oleh adik dan kakak kita dari kelas 1 tentang janji keselamatan dari Tuhan. Yesaya pitu ayat 14b. Idama gabe-gabean mas sada namat baju jalan tubuhon sada anak jala bahinona malguarma Immanuel. Karya sia ayat siace naseret dorohana jala masyudul tialo dedo tiana mialo deinaina. Kolose sada ayat 10 ono selalu naik dua topa ite ibana. Yesaya ono puluh ayat sada a. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panundamu. Amin. Yesaya sia ayat sada a. Bangso namar dalani di bagasan haholomon marnida sada panundang nabolon. Amin. Yesaya sada ayat 27. Tertubus doso gocion makite-hite habonaron jala akan namulak ibana marhite-hite hati goran. Amin. Ini ruar masada tunas sian tukon isi isal jala marparmue sada tubis na tubuh sian uratna. Amin. Kita bernyanyi dari Film Dimana nomor 99 ayat 1. Kita segera bergema. Bergembiralah hai umat manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina, namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan liturgi firman Tuhan yang dibawakan oleh adik-adik dan kakak-kakak kita kelas 2 tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Galatia 4 ayat 4 Alai dung dapat buat nitukina disuruh debatama anak nuna tubuh yang baru-baru goman nipatiki. Lukas 2 ayat 10b Unang mabiyahamu ay barita halalas ni roha kodang duhubawan Tuhamuna parsaulian isandog bangsoi. Amin. Lukas 2 ayat 10 sada Ainang tubuh dobehamu sabor nginon di hutan si Daud si paloi inak Kristus Tuani. Amin. Matius 2 ayat 12 Onma parkinandaan dihamu poso-poso do dapotan muna nabi norhos pea di panggagatan. Amin. Lukas 2 ayat 10 opat hasangapun mah di debata di gijang dame mah di tanoon di akajol mah halemuani. Amin. Kita memasuki penyalaan lilin. Adik-adik dan orang tua dimohon mempersiapkan lilin dan sumber api. Kristus telah lahir ke dunia. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah terang dunia. Kita akan menyalakan lilin Natal sebagai simbol terang dunia telah lahir ke dunia. Maka dengan ini kami akan memanggil yang pertama Amang Pendeta W. Manik Estela. Yang kedua, Panitia Natal tahun 2020 Amang Casi D. Siahaan. Yang ketiga, Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua M. Sinmore. Yang keempat, Ketua Seksi Sekolah Minggu Amang Casi HMB Marbu. Yang kelima, Guru Sekolah Minggu Erika Sitorus. Yang keenam, salah seorang anak sekolah minggu, Prince Simanjuntak. Yang ketujuh, utusan orang tua sekolah minggu, Inam L. Hutauru. Terima kasih. Dan anak-anak kami yang ada di rumah juga menyalakan lilinnya masing-masing. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 2, judulnya Malam Kudus. Anak-anak yang di rumah
menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu semua. Firman Tuhan buat Natal kita hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat ke-23. Matius pasal yang pertama ayat ke-23. Amang akan bacakan dan kita semua mendengarkan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat Natal kita hari ini berbicara bahwa segala sesuatu dan kehidupan kita ternyata tidak luput dari rasa takut. Kalau Amang bertanya, siapa anak-anak sekolah minggu yang tidak ada rasa takutnya? Tentu semua takut, bukan? Contoh, takut akan gelap, takut ditinggal sendirian, takut tidak ada kawan, dan masih banyak lagi ketakutan anak-anak sekolah ini. Demikian juga orang tua kita. Kadang orang tua kita juga takut. Di mana ketakutannya? Takut orang tua kalau ditinggalkan anaknya di rumah sendirian. Takut orang tua kalau tidak mampu untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, semua orang tanpa terkecuali memiliki
ketakutan. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan juga pada saat ini menceritakan bahwa si Maria dan si Yusuf juga ada ketakutan. Kalau Amang bertanya sama anak-anak, apakah ketakutan si Maria dan si Yusuf? Mungkin tidak ada yang jawab ya. Karena apa? Pasti anak-anak masih banyak yang belum tahu kenapa si Maria dan si Yusuf takut. Karena nakal kita seringan ketika kita nakal bahwa si Maria dan si Yusuf itu hanya orang tua yang melahirkan juru selamat. Tetapi mereka juga punya ketakutan. Apa ketakutannya? Bahwa Maria dan Yusuf mereka ternyata takut juga dikucilkan dan tidak diterima di dalam jemaat. Mereka takut dikucilkan dan disisihkan, tidak diterima di dalam masyarakat. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dan juga orang tua, firman Tuhan di Natal hari ini meminta kita untuk tidak takut lagi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Apa jalannya supaya anak-anak semua tidak takut? Kalau Amang bertanya, apa caranya? Pasti ada yang sudah bergumam mengatakan, mana mungkin Amang? Contohlah, saya mulai kecil sampai sekarang umur 2 bulan ini sampai umur 2 tahun ini, mana pernah ditinggalkan mama? Gak pernah tidur sendiri, gak pernah bisa sendiri di rumah. Pasti kalau tidur ada mamanya, kalau main-main harus ada temannya. Mau itu orang tuanya, mau itu tetangga, yang pasti harus ada teman. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita tidak takut lagi? Firman Tuhan mengajak anak-anak sekalian, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Yang pertama dikatakan, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang terkasih, Tuhan pertama sekali meminta kita, mengajari kita, buanglah ketakutanmu, jalannya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Berbicara tentang penyertaan berarti Tuhan tidak pernah berdiam diri. Berbicara tentang penyertaan Tuhan berarti Tuhan senantiasa mengawasi. Contoh, kalau misalnya adik-adik sekolah minggu sedang bermain dengan teman-teman tetangganya, pasti orang tuanya tidak pernah bisa tidur di rumah. Karena apa? Pasti adik-adik semua yang sedang bermain dilihat oleh orang tua, dikatakan, sudah di mana anakku ya? Di mana dia bermain-mainnya? Jangan-jangan nanti dia bisa jatuh. Jangan-jangan nanti dia bisa terluka. Oleh karena itu orang tua senantiasa mengawasi. Orang tua senantiasa melihat bagaimana permainan manang yang dilakukan oleh anak-anak sekolah ini. Demikian Tuhan juga. Ketika kita ketakutan, kita takut bahwa kita tidak mampu, kita takut bahwa kita tidak memiliki siapa-siapa, maka pada saat itu juga Tuhan menyertai kita. Tuhan senantiasa mengawasi kita. Di dalam kita ketakutan, sendirian ditinggalkan oleh orang tua, tetapi Tuhan senantiasa mengawasi kita, menjaga kita agar kita tidak ketakutan lagi. Itulah firman Tuhan yang pertama yang mengingatkan anak-anak sekolah minggu supaya jangan takut. Meskipun orang tua kita keluar kerja karena mencari kebutuhan, tetapi Tuhan senantiasa menjaga dan mengawasi anak-anak sekalian. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu, Tuhan mengatakan bahwa Dia turut bekerja dalam hidup kita. Kalau dikatakan anak-anak sekolah minggu turut bekerja, apakah yang dilakukan Tuhan ketika Dia turut bekerja? Contoh, kalau Amang tanya buat anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang ketakutan ketika dia menghadapi ujian?
untuk kelas 1, kelas 2? Pasti banyak kan? Banyak sekali anak sekolah minggu yang mengikuti ujian, dia sudah ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan dia nanti kalau nggak lulus. Ketakutan dia nanti kalau nggak bisa menjawab soal. Ujung-ujungnya apa? Anak-anak sekolah minggu jadi mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu yang kedua dikatakan firman Tuhan di dalam Natal hari ini, jangan takut. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi cobaan apapun itu, kita tidak harus takut karena Tuhan turut bekerja. Jadi anak-anak sekolah minggu mungkin pernah merasakan ketakutannya dari ujian, tetapi ketika dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan membantu dia, dan dia yakin bahwa dia lulus dari ujian. Yang kedua tadi, bagaimana jalannya kita agar kita tidak takut? Maka kita harus meminta kepada Tuhan pertolongannya, karena Tuhan pasti turut bekerja menolong kita. Itulah yang kedua yang diminta firman Tuhan pada saat ini. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu yang kami kasih dan juga orang tua, Tuhan mengatakan Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, kalau kami bertanya, siapakah yang pernah ditinggalkan orang tuanya di rumah sendirian? Tentu ada ya, karena apa? Orang tua bekerja. Nah, kalau sudah ditinggalkan orang tuanya di rumah sendirian, apa yang anak-anak sekolah minggu lakukan? Pasti banyak ini yang menangis. Menangis karena apa? Ketakutan. Siapalah kawanku di rumah? Terus dibilang sama orang tuanya kan? Terus ada lagi yang merasa bersedih. Bersedih, dia tidak tahu melakukan apa-apa. Ujung-ujungnya hanya diam-diam saja di rumah. Nah, ketakutan itu bagaimana caranya supaya kita tidak takut lagi? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjauhkan kesedihan dan tangis itu? Oleh karena itu yang ketiga firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Adik-adik sekolah minggu, orang tua karena pekerjaan masih mau meninggalkan kita. Saudara-saudara kita juga, abang kakak karena sekolah masih mau meninggalkan kita. Tetapi siapakah yang setia? Tuhanlah satu-satunya yang setia menjaga kita dan menemani kita. Oleh karena itu adik-adik kami sekalian, anak sekolah minggu yang terkasih, janganlah takut kalau kita ditinggalkan sendiri di rumah, karena kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan demikian, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, mari kita lawan ketakutan. Mari jangan menangis dan bersedih lagi ketika kita ditinggal sendirian. Tetapi mari anak-anak sekolah minggu belajar berdoa, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita akan disertai dan dijagai Tuhan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih buat hari ini kami bisa merayakan Natal, peringatan akan kelahiran Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sekalian anak-anak sekolah minggu beserta dengan orang tua, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak lagi takut dalam kehidupan kami, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami sering di dalam ketakutan, kami sering di dalam kesedihan, menangis apabila kami ditinggal sendirian.
Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan melalui firman-Mu di dalam Natal hari ini. Kami senantiasa dilindungi, kami senantiasa dijagai oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui pesta Natal hari ini, ajari kami anak-anak sekolah minggu dan orang tua sekalian untuk senantiasa berpegang teguh dan tidak takut lagi di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terimalah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Judul Jemaat nomor 110 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan dengan judul lagu Di Betlehem Telah Lahir. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.